Gimana Mel? Tiga Gini cewek, Mel, tiga gini Mel. cowok. Tiga cowok jalan, tiga cowok satu cewek boleh katanya. Gimana Sun? Kita pegang dulu Mel. Gini, tapi kalau tiga cewek, tiga cowok nih ya. Jadi kayak partner-partneran, kayak triple date kan. Tiga cewek, tiga cowok jalan. Mereka mau nonton, mau main, mau makan, mau apa. Itu wajar-wajar aja. Ini beda. Tiga cowok satu cewek. Tiga cowok, satu Aku cewek. sendirian di tongkrongan. Enggak, kalau gue pribadi nggak bisa kalau kayak gitu. Tapi nggak tahu Banyak kalau loh cewek lain. cewek kayak gitu. Gue nggak Friendly ngerti sama deh. cowok Kalau lain. pikiran. Tapi kalau cowok satu, tiga cewek itu oke-oke aja. Mungkin pertemanannya udah lama kayak gitu. Oh kayak gitu. Kalau cowok satu tiga cewek nggak apa-apa. Aku sering soalnya. Maksudnya main. Oh iya Sun. Kalian tahu sendiri di VT-VT-nya Fitini Mayang, Fitini itu kan aku sering toh. Kita konten bertiga. Ya, iya, Itu berarti sering. contoh ya, aku misal besok jalan sama temen aku dua cowok satu cewek, ya oke aja dong, ya kan? Tidak bisa. Cewek cewek itu lebih membahayakan teman. Betul. Dengar. Gini ya Puri ya, kalau menurut pandangan aku ya. Karena kita cewek ya, kita tuh harus jaga diri Puri. Kita bener. tuh nggak ada yang tahu pemikiran meskipun kamu merasa ini semua nih temen cowok-cowok aku udah kenal lama, kamu nggak akan pernah tahu isi pikiran cowok yang aslinya gimana. Karena Dengar. cowok tuh kebanyakan bejat. Dengar. Bejat Jasun bejat. Iya. Biarin. Yang penting setia. Nggak yakin. Gitu. Dengar. Jadi gini, logika aja. Logika kita main logika teman. Cewek ketika dikeroyok dua cowok udah nggak bisa apa-apa teman. Tapi kalau cowok dikeroyok dua cewek lebih lemes cowoknya. Iya, Kalau Sun. cowok dikeroyok dua cewek, cowoknya pasti diem aja. Gitu ya Sun ya. Heeh. Lanjut aku ambil sambil Nggak ada ceritanya cewek ya kan tiba-tiba megang itunya bijinya itu terus dipidana nggak bisa, nggak ada, jarang. Tapi kan pertanyaan Melisa tadi bukan itu. Pertanyaannya kalau cowok punya cowok friendly, boleh apa enggak? Jawaban gue cuma satu, boleh. Karena cowok itu, Maksudnya friendly jalan sama cewek-cewek lain. Mel, gatel sama friendly, kategorinya tuh beda. Gatel, Hampir sama. Hampir sama kalau kata aku. hampir sama, tapi kategorinya beda. Kalau Friendly itu cowok bisa. mungkin bisa gitu, kalau cewek nggak bisa. Kalau udah Friendly jalan kan sama kalau cowok lu lain tuh cari udah di gatel. googling atau kayak gimana, maknanya tuh beda sama memang menel ya, menel. Tapi nggak bisa. Kalau misalnya ini nggak tahu ya antara kesetaraan gender apa nggak kesetaraan gender. Intinya kalau misalnya cewek jalan sama tiga cowok, dia cewek sendirian, itu cewek gatel. Ya. Kamu tahu nggak? Friendly itu bahasa halus. Betul. Gini, friendly itu bahasa kasarnya gatel. kategorinya bahasa halus. Tapi kalau misalnya gue bisa nyebut orang itu friendly, biasanya dia lebih gampang berbaur, lebih gampang komunikasi sama orang, nggak introvert. Itu laki-laki friendly tuh dibutuhkan dalam beberapa bidang pekerjaan, kayak gitu. Iki orang bahas pekerjaan, percintaan. Enggak kok, ini lagi Laki-laki universal. kan, itu kan Ini laki-laki universal juga langsung. cewek itu. Kamu kok ngotot banget sih perihal kayak gitu, kenapa sih? Alibi. Itu tuh namanya alibi teman. Kita itu membahas friendly itu bahasa halus. Udah kelar, ngapain ke pekerjaan? Apaan? Enggak. Yang tadi di pertanyaan sama Melisa, boleh atau enggak? Aku jawab boleh dong. Kalau enggak enggak boleh, lah. cowok friendly ke cewek boleh. Tapi kalau cewek friendly itu ada batasannya. Friendly beda, beda menel sama friendly itu. Gak bisa Tapi yang jelasin, penting teman. kalau cewek sama-sama ingat kalau misalnya mau pergi minimal 2 cewek 2 cowok gitu ya. Kalau gitu nggak bisa tetap. Ya kan siapa tahu. Dua cowoknya tuh bukan salah satu, bukan pasanganmu, nggak bisa kayak gitu. Ya Nggak itu bisa. siapa tahu jadi kan? Jadi. Tuh, kan? Kan kamu udah punya pacar. Kalau jadi Iya. berarti kamu selingkuh dong. Iya. Iya bener. Ya bisa dia. Pokoknya cewek itu cewek Nanya. itu udah nurut ya sama laki-laki. Enak-enak. Mau Tapi kalau apa? selingkuh ya nggak
nggak bisa toh Sun. Ya maksudnya kan laki-laki ya, kamu juga pinter milih laki-laki yang kayak gimana, piye carane. Setuju. Jangan sampai ya, ini untuk para cowok-cowok kalian disetir para perempuan. Tidak bisa. Presiden itu laki-laki teman. Ada Megawati. Ya maksudnya Megawati ini sikat cewek. tok loh cok. Sikat tok. Manju. Megawati. Satu doang loh. Bisa, ada Megawati. Jangan. Ratu Satu Elizabeth loh. cewek. Mbak Nila ngomong. Ratu Elizabeth cewek. Satu. Ya wes sakno aja presiden. Hei, Rasul, pemimpin itu nggak melulu tentang cowok. Ya gini ya, imam itu adalah laki-laki. Ship leader itu nggak melulu tentang cowok. Ship leader itu ada dalam jiwa, bukan dalam gender. Tuh, Tapi jangan- denger ya, Dedek. Lagian kalau udah punya hubungan, komitmennya itu yang penting kuat. Apapun yang ada di luar sana, cewek sama cowok pas habis ketemuan, terus tau-tau misah kan kalian sama-sama nggak tahu mereka ngapain. Jadi kita itu harus sama-sama bagaimana pasangan kita itu tidak cemburu teman. Kita bagaimana supayanya memperkuat supaya pasanganku nggak cemburu. Kamu cemburu tentang apa sih? Tentang ini ya udah dikasih lihat. Aku itu sebenarnya cuma ini, gini dikasih lihat. Itu namanya menghargai salah satu pasangan teman. Terbuka. Harus harus terbuka, yang penting kayak gitu. Iya, 99,99999. Kurang 1 10. Karena emang yang penting keterbukaan, konsisten sama komitmen. Apa Mel? Mel, Mau kamu diikat nggak kayak apa-apa gimana pun berpihak pada cewek sama cowok, kalau kok dia nggak punya komitmen sama diri sendiri, nggak bakal berjalan, nggak akan bener. Komitmennya. Kalau gue tipe yang kalau udah komitmen sama satu orang, ya cadangannya satu lagi gitu, Sun. Nah, kelihatan kan? Emang cewek ini kayak gini semua. Gak apa-apa Mel, gak apa-apa. Kamu berpihak pada satu cowok. Kamu belum pernah merasakan rasanya Dim. diselingkuhin. Kalau itu lumrah. Kalau kita belum jadian, kita berhak punya celengan, itu kita berhak teman. Oke, bagus. Mel, Yakin Sun. Mel. Hah? Siapa namanya Mel? Justin. Justice. Oh, apa sih? Jangan Ingat jangan loh. jangan Dim, teman, nggak boleh. Tapi nih aku mau sharing Aku punya sedikit ya. cadangan Mel. Aku mau sharing Lagi sedikit kalau ya. LDR. Nih, Udah Mel, ada dengar dulu ya, Mel. Mel. Lu kan biasa bikin quotes gitu ya. Nih ya, Mel. Gue pernah ngejalanin hubungan yang video call hampir 24/7 sampai kayak kalau misalnya mau tidur kayak jangan dimatiin, gak usah dimatiin gitu-gitu ya kan. Gue pernah ngerasain itu. Dan tapi gue nggak nyangka sama sekali ternyata dia punya 2 handphone. Yang satu handphone video call sama pacarnya yang pertama pakai earphone. Jadi HP-nya tuh dia pura-pura tidur duluan, ditutup, ditaruh di tas biar ceweknya nggak denger dia video call sama gue. Jadi tuh sebenarnya laki-laki juga banyak yang terlalu smart dan cerdas. Ogi, jelasin Ogi. Mel, boleh curhat enggak? Ya Aku tapi yang kerja beneran dari pagi kadang sampai kita tuh malam, ngeliat cowok tuh terbang. udah kayak sempurna banget di mata kita, kayak wah anjir nih orang sayang banget sama gue, kayak gue prioritas dia deh. Tapi ternyata dia punya cewek 2, who knows, ya kan? Lanjut Debbie, bisa? Sekalian masukannya. Lanjut. Aku Lanjut, yang kerja. nanti. Dep, lanjut Depi, abis itu aku nanti biar Melisa yang mencerahkan. Yuk, Jadi lanjut. ini ya sesi-sesi ya nih ya. Mati teman. Lanjut. Aku yang kerja dulu masih junior banget itu megang handphone nggak berani, baru megang itu pas udah di hotel, pas udah istirahat. Aku punya cowok dan itu satu-satunya kayak kupikir dia paling baik, paling pokoknya. Ternyata pas aku kerja, pas aku terbang, pas aku di atas nggak ada sinyal, dia tidur sama cewek lain. Kayak mana kamu, Mel? Kalau itu kamu harus sadar, Dep. Sadar posisi sih kalau Makanya sekarang aku nggak percaya sama cowok. Kalau kamu nggak percaya sama cowok, ya udah kamu nanti tua nggak ada yang ngurusin. Rata-rata tuh malah cowok yang diurusin sama cewek tahu. Cowok mudanya nggak ada. Itu nggak ada ya. Pas Kita sama-sama tuanya saling sakit-sakitan yang mengurus, ngurusin Puri. gini. Bisa Puri, kalau itu sama-sama saling mengurus ya. Berarti kalau masalah Puri, dia
ternyata udah punya 2 cowok. Kalau si Debbie diselingkuhin tidur. Kalau aku, Misalnya menurut aku yang Puri ya, kalau share tuh nggak usah terlalu intens, biarin dia punya waktunya sendiri, aku punya waktunya sendiri. Karena kita harus mengganggu aktivitas masing-masing. nggak bisa Ngapain gini. kita harus video call 24/7? Nggak Kalau bisa, percaya, Mel. Gini, lu harusnya punya nggak gitu. hubungan. Nggak, lu nggak nangkep dulu. Gue waktu itu, ini on personal ya. Gue paling nggak bisa hop. komunikasi. On personal apaan? Pribadi. Ini Pribadi. gue punya, maksudnya gue pacaran tuh belum pernah yang namanya komunikasi intens. Karena gue kerja ini nggak. Mungkin karena dia jauh lebih muda. Itu dia yang maunya tuh kayak, dia seolah-olah tuh kayak gue nih cuma komunikasi sama lu doang loh, Pur, gitu. Padahal gue nya nggak pernah menuntut itu, karena kan dia jauh di luar pulau kan, gitu. Dia tuh kayak, gue menganggapnya kayak, ya udahlah oke lah gitu. Gue kerja, gue nyetir, video call tuh gak mati, bener-bener gak mati. Karena kalau mati tuh dia pasti kayak, aku sepi, nggak ngeliat kamu, aku sepi nggak dengar suara kamu, kayak gitu. Itu dia yang handling itu semua. Itu jadi gue tuh bener-bener kayak yang ngerasa, wah ini bener nih orang bener-bener kayak gue doang nih. Ternyata enggak, itu loh yang gue maksud. Ada cowok yang bisa ngolah seolah-olah gue nih cewek satu-satunya gitu. Ya Sampai kan gue itu pinternya cowok. Ya, pinter Ini ya, masnya kenalin ya. dong, aku mau belajar. Ya karena gue pribadi bener, Mel, Mel. gue Gini nggak loh, bisa Puri, sama maksudnya- sekali komunikasi tuh sering-sering. Aku nggak bisa komunikasi yang sering-sering. Ya kan Sun? Gimana? Kok aku? Gue nggak bisa, gue tipenya nggak bisa yang sering chattingan atau kayak gimana tuh gue nggak bisa. Gue ngilang-ngilang orangnya karena kerjaan gue tuh gue simpen handphone, gue nggak yang megang handphone gitu. Cuma pas sama dia tuh dia kayak maunya nggak apa-apa, yang penting denger nafas. Jadi ambil nafas serius. Jadi gue pakai earpod, handphone gue masukin tas, gue sambil sibuk apa segala macam atau kantong, tapi nggak mati. Dia maunya kayak gitu. Dia bener-bener ngolah itu tuh bener-bener kayak yang dia cuti, dia nyamperin gue, dia semua waktu dia tuh buat gue gitu. Sampai gue tuh nggak tahu sama sekali celahnya. Kamu tahu nggak? Itu gimana? Itu sebenarnya bukan setiap hari dia chattingan sama selingkuhannya loh. Sun. gue ngomong sama Lisa. Jadi gini loh. Itu bisa disebut gini teman. Jadi ketika kita emang dancok Debbie. Jadi gini, rungokno tak tekek raimu. Jadi gini teman. Ketika kita emang kamu satu-satunya Pur. Tapi ketika kamu lagi tidak ada dan ternyata ada cewek yang mengabari, terus dia posisi gabut nih. Cowoknya ini posisi gabut. Terus dia nanggepin, loh kok asik karena emang baru pertama. Semuanya itu di awal-awal itu enak. Jadi pas ketahuannya pas kayak gitu, jadi kamu mikirnya dia itu punya 2 cewek. Padahal itu cuma 1 cowok. 1 cewek. Jasun. Mungkin ada yang seperti itu kan teman? Jasun. Nah itu. Aku selingkuhannya kemarin. Aku selingkuhannya Asun. Loh, kalau kamu udah tahu selingkuhannya, kenapa kamu nyaman? Kan itu yang Nggak salah. tahu, aku nggak tahu. Pas aku tahu kan aku cabut. Pas tahu kan pas ketahuan ternyata selingkuhannya tuh ceweknya tuh ngomong, hah aku baru tahu. Jadi ceweknya juga nggak sadar diselingkuhin, gue juga nggak sadar. Lu paham gak sih? Itu Nah, saking jadi posisi dia laki-laki tuh deketin pada kamu. hebat banget mainnya. Jadi waktu posisi dia lagi deketin kamu, mungkin pacarnya yang cewek dia lagi sibuk atau dia lagi bete, lagi marahan, itu bisa membuat cowokmu seperti itu, gitu loh. Jadi makanya kalau hubungan lagi ayem-ayemnya, tentrem-tentremnya, nggak usah bikin masalah. Karena kehilangan itu akan menyesal teman. Menyesal itu di belakang, tidak bisa diulang bolo. Gitu. Jadi kita santai-santai. Apa sih yang harus diperdebatkan? Kalau misal hubungan, yang penting kita saling menghargai ya. Nih. Nggak direspon tinggalkan. Direspon lanjutkan, udah dewasa carilah di mana yang saling menghargai. Nah, itu kan tinggal orangnya. Tapi kalau kata Melisa tadi, cewek nggak ada yang setia. Ya emang bener. Lu Terima aku ya Uri ya. Mel, dia tetap balik lagi ke situ. Mel, lu injek nggak Mel? Buruan nggak Mel? Gua lihat.
Bentar Guri, kalau menurut aku dari awal itu Haji ya, ke Mas dia Febri tuh dapet udah TU. too much buat aku. Kayak dia tuh ngelakuin hal-hal yang memang kayak udah berlebihan. Sometimes sesuatu yang berlebihan itu emang ada yang aneh kayak disembunyiin di belakangnya. Kan udah jelas berlebihan harus telepon 24/7. Kalau Itu udah aneh ya. kalau udah terjadi semuanya make sense, tapi kalau kalau manusianya lagi di dalam situasi itu, sometimes orang yang lagi gue bisa ngasih tahu anjir itu nggak bener nih, tapi kalau gue yang lagi ada di dalam situ, gue kebawa alur, mengalir. Tuh, teman. Kalau itu Jadi bodoh. seperti itu. Mengalir, tapi pas sudah tahu ya bener-bener langsung kayak dadah bye bye Nggak sakit sama sekali lah ya. Dia malah merasa bodoh. Debbie lagi posisi pengen menggemukkan badan teman. Yo dos, I miss you dos, ayo mau ke Jogja dos, aku dos. Itu teman. Ayo guys, 2 donat guys. 2 donat guys. Ayo dia nemenin makan, nemenin tidur, 2 nemenin donat hujan. Dep. Tuh. Hati teman-teman, hati. Derry, thank you. Satu lagi sayang. Satu lagi. Kenapa sih kalian teman? Mas Febri dapat TU kalian sepuh gitu, kenapa sih kalian? Kamu pikir aku pengen gitu dapat TU? Ya iyalah. Ya maksud- Jasun, Hah? Jasun, kamu tuh harusnya jangan ngomong gitu. Iya. Kita bertiga semua dicepuin tentang kamu. Gak usah sambat. Kita lebih sambat. Enggak kok, aku nggak dicepuin. Semua followersmu kok aku marahin. Gak usah lagi tanya-tanya Jasun. Kayak gitu. Iya, Melisa digituin. Tak marahin sampai dia nggak berani typing. Cukup tahu aku Mel, kalau gitu Mel kamu nggak ini sih sama aku. Di spam soalnya aku Jasun. Tahu kan Sun, cewek gak bisa setia. Itu contohnya. Itu contohnya. Sebutkan nama cowok random. Jokowi. Sebutkan nama cewek random. Rini, Susah Susnya Cipung. Kamu tahu nggak? Ada karya laki-laki yang seperti ini. Ada seorang laki-laki dia sampai menciptakan lagu seperti ini. Berarti kan sampai ada laki-laki yang menciptakan lagu seperti itu, man. Berarti dia effort mencintai wanita itu seperti itu. Saking cintanya apa yang dia... Effort telek.
Gue ngebaca typingan lu, gue bukan ngeliatin Jasun. Baca typingan lu pada. Iya, effort telek. Laki-laki zaman sekarang. Sumpah Debbie bocil banget ya. Iso ngajak ngomong-ngomong ta lah. Deb ki mbok mangano sing akeh ngono ta Deb ben lemu Deb. Cik ku gak delok ket mau mangan ae. Lah iya mangano ento yo, alah awakmu guwering lho. Tapi apian segini gak sih? Lebih cantik dan unyu-unyu, kecil-kecil Enggak. model. Kamu berat badan berapa Deb? Ah, gue cabut ah ngomongin berat badan, aku males. Berapa Deb? 52. 52 kamu 5 Sama kok. 57 kamu masuk. Ini tuh Janganlah Dep, panikannya. aku juga 52 kok Dep. Nah, kamu juga harus digemukin dikit Mel. Ngawur. Kayak Puri itu loh ngkuk tenan enak. Nah, gini Kit, Mel, tipe-tipe lelaki Indonesia tuh kayak gitu Mel. Loh. Kamu tuh jangan body shaming jadi laki-laki, mulut kamu aku pites mau. Mulutmu tak letes mau. Gitu. Gak apa-apa kurus, yang penting go internasional. Lah alah aku internasional nek kemlatak percuma. Lemu siji gak penak ngkuk. Jasun, kamu body shaming. Body shaming itu gimana? Ya ini, bilang-bilangin body orang. Kurang Iya, kurus, gendut. ngata-ngatain. Kita nggak ada yang komen kok perut kamu buncit, nggak ada. Perutku kok buncit raine gitu. Lah itu. Tahan. Nggak usah ditahan. Oh itu kalau kayak gitu itu menghina toh? Iya. Oh ya Buat wes perempuan- maaf no aku buat- nggak tahu. Buat perempuan itu tuh, kita bete nggak sih dengernya kayak gitu ya guys? Daripada ini loh, Rek. Ya wes maafin aku ya aku. Cak. Itu kayak itu leher apa jerapah ya, Kak? Lihat-lihat lehernya. Ini Jasun ah. Rambutmu kok kayak sok krem, Jasun. Kamar di smoothing. Iya, Mas Jasun. Jangan ngatain orang. Ayo, sini. Tak boleh acuhkan diriku. Dan kita ada. Udah hilang kok, Rek. Kamu tuh lebih ganteng loh Sun timbang kayak gitu. Nih rambutnya tau sih kayak Enggak, aku lebih salfok sama lehernya sih. Lehernya bisa kayak jerapah aja panjang. Kok berarti sekarang kan Gitu, juga Dep. gak sih? Itu tuh karena kelihatan panjang lehernya itu karena hitam cuk. enggak, Terus muka kena semen jadi agak putih-putih gitu. enggak Makanya Jasun, mukamu gini, Sun. Terus lehermu. kamu tahu nggak itu berat badan berapa? Saudara stres. Berapa? Itu berat badan 45 aja. 40-an pasti. 45 itu. Karena kamu tinggi, jadi badan segitu kamu terlihat jenjang. Aku itu waktu zaman kamu tahu nggak waktu aku zaman itu? Aku takutnya itu. Dan setiap ada kucing ngejar dikira aku apa anjir. Ikan asin. Sekarang berapa beratnya Sun? Sekarang 78. Bangke 45 jadi 78. Iya. Tapi itu rambut kamu yang stylistnya siapa sih Sun? Herannya lehernya kok bisa ya dari sepanjang kayak jerapah itu terus sekarang gundek gini. Itu panjang itu. Enggak. Soalnya gendut, Dep. Kok Melisa Kan bilangnya kemarin gendut tingginya berisi? gini. Nggak apa-apa. Jason emang tingginya berapa sih? Hah? 75 kamu ya? 173. 107 sekarang 176 kemarin aku ngukur. 176 beratnya 78. Oh, obesitas sih. Iya, pas. Nah dulu 107. Dulu itu 174, berat badan 45 mata nih. Kalau itu kekurusan ya. Kekeringan, bukan kekurusan. Di sini ada yang komen, Melisa manis banget. Masnya ini baru bangun tidur kayaknya. Makasih ya, Mas. Sini, Mas, sama aku. Tapi kalian terhibur nggak ngeliat video Jasun yang barusan?
Mau disetel ulang? Oh, Lagi dong, coba deh. Tangan Dep. Oh, oke. Ini. Ini beneran bisa dibully Sun. Rambutnya, aku gak kuat rambutnya. Rambutnya. Ini beneran nggak sih Sun sebenarnya kerja jadi kuli ini beneran apa nggak sih sebenarnya? Beneran, Cok. Beneran, itu 5 tahun perjuangan aku. Jasun yang keren banget teman-teman. Berapa lama Sun? Mau lagi. Pertama apa Sun kerjaan pertama? Apa? Nih, mau lagi. Gak apa-apa, kamu tetap gemes kok di situ. Beda di rambut aja. Oh, dari tahu aku. Tapi ini kelihatan keren sih, Sun. Kalau misalnya jadi kuli, kamu paling ganteng dari semua kuli, Sun. Aku itu lulus SMP langsung nguli. Ismail. Itu berarti kerjaan pertama nguli. Iya, kerjaan pertama nguli. Aku pernah ke Surabaya 2 kali, Cuk. Kerja ngapain? di Nguli di Surabaya? Ya nguli juga aku. Itu bangunan yang ada di Keputih, kamu tahu nggak? Enggak pernah lewat kayak. Keputih itu ada perumahan bagus itu. Yang nomor berapa itu aku bangun dari 0 sampai kelar, Cuk. Keren anjir. Urusan memlaster, wow, Jasun udah bisa. Berarti bisa panggil kamu ya kalau udah kamu bisa. Apa? Match lah ini habis ini. Sabar lah. Ya match, ya match. Ayo match. Ayo, Kamu ngebangun rumah bantuin bisa aku ya. sih? Ngebangun rumah tangga sama aku bisa, Sun. Lu gampang. Kerja keras udah aku lakukan. Kamu tahu nggak? Nggak gitu coba. Enggak. Ya udah. Tapi nih, Dep, mungkin teman-teman penontonku sudah pada tahu ya. Aku tahu loh, dulu waktu pertama kali kerja itu aku di Balaraja. Balaraja pertama kali kerja, aku dapat borongan 1.500.000 suruh ngelebarin sapi tank. Tahu nggak? Dan yang punya rumah itu bilang, ini sapi tank belum ada isinya, mas, soalnya rumah baru. Dan ketika sapi tank sebelah sini dan tanah sebelah sini aku duduk, ya kan? Aku gali, udah sampai mentok. Aku gali, Cuk. Aku gali, dan di sini kan ada batakonya. Aku bongkar tuh tai tok, Cuk, raimu. Aku sampai bidurin, kamu tahu bidurin nggak? Tahu Bentol. Iya. Pertama kali kerja, pertama kali lulus SMP itu lulus SMP umur 16 tahun. Aku baru umur 16 tahun itu aku kerja duduk sapi tank dapat tai, Cok. Aku di situ. Ya Allah, kayak gini ya kerja ya. Males aku sampean. Bayangin. Tapi 3 malam selesai 1.500.000 dibagi 2. Tipit uang, teman. Bagi dua Sama masku. Oh. 1.500.000 berarti 750. 3 malam dari jam 8 sampai jam setengah 3 malam, mata nih. 150 dibagi 3. Berapa dibagi 3? Berapa dibagi 3? Loh, kan 3 malam. Iya, 3 malam kan? 750. Berapa berarti per harinya? 200. 250. Dan waktu itu gajiku sehari dari mulai jam 8 sampai jam 5 itu gajiku 90.000 tapi kotor. Belum sama makan ya? Belum sama makan, belum sama rokok, paketan semua kosong. Apa Mas Dan? Terus apa yang membuat kamu bisa konten kayak hari ini? Terus kayak kira interview kira. Nah, ini adalah podcast. Aku nonton sambil podcast. Cemilanku habis ini. Aku udah sering cerita loh, aku Hoki. Ya, Sun. Itu memang mungkin ya udah jalan. Gila, Sun. nggak gitu Dep, karena aku nggak tahu ya, mungkin kalau orang-orang bilang Jasin perjuangannya dari kuli, karena aku tidak merasa berat dengan apa yang aku pekerjakan. Aku enjoy aja gitu dengan apa yang aku lakukan. Aku bilang karena hoki ya emang hoki. Wong aku nyanyi klebus yang nonton 2 juta. Aku nyanyi klebus, rame-ramenya klebus, terus rame-ramenya Tanjung Mas ninggal janji, tahu nggak?
Tanjung Mas ninggal janji lagunya almarhum Pak Didi Kempot. Oh, tahu. Ya itu 3 juta yang nonton, dan aku kenal Mas Do, kenal Mas Roni, kenal Mas Gilda, kenal orang-orang yang luar biasa itu mengajariku. Ya aku belajar dari mereka. Gitu. Aku tuh selalu nggak tahu ya, aku terlalu menikmat apa ya, mesti orang terlalu menikmat sih. Aku tidak sambat bahasa Indonesia ini apa, cok? Paham. Ngeluh Aku sayang. tidak mengeluh apa yang aku kerja. Ya Allah kok sakit men ya gini. Yo enggak gitu. Ya karena apa sih sing harus dicari di dunia ini? Selagi kebiasaan kita di dunia kita masih tercukupi, ya apalagi teman. Yang penting kita masih punya tabungan. Kalau misal kita bisa menabung, gitu wes, Cak. Setuju. Makanya aku nggak kayak masnya tidur. Justru nih, aku itu tidur di kasur. Kemarin aku pernah ke Surabaya, Mel. Waktu diajak ayah ke Surabaya, nginep di JW Marriott. Aku ya pernah nginep di situ kan. Hotel bintang 5. Iya. Kamu tahu nggak? Aku tidur semalam pinggangku sakit semua di situ. Kok bisa? Tidur di kasur empuk, pinggangku sakit. Kamu tahu nggak, Mas Febri buktinya masih ada. Dia tak suruh mijeti aku, cuk. Kene ku luar kabeh turun nek kasur empuk. Terus kudunya tidurnya di mana? Nah, aku tuh Kamar mandi. mulai ku terbiasa. Jadi waktu aku karantina di kontes ambiar dulu kan kasurnya juga empuk. Dan setiap tidur pasti pinggangku sakit. Aku tidurnya di bawah, cuk. Jadi selimut yang kandel itu tak taruh bawah TV, aku tidur di bawah situ anjir. Berarti kalau misalkan staycation bawa Jasun, misalkan bersebelas orang, sewa 2 kamar aja. Tidur di bawah. Dan aku gini, kemarin kan aku pulang kampung toh. Iki belum tak ceritain teman. Ini yang lucu nih. PK kita teman, PK kita. Yang paling lucu nih. Ada yang anjir tappingannya males. Di sini Puri terharu. Ini typingannya ngawur. Di sini Orang Puri kaya. terharu. Di sini Puri langsung mode kalem. Di sini Puri tulus. Kalau di sini enggak, Mita itu sama Mita katanya. Jangan bawa-bawa nama orang. Iya. Terus ini gini, kan setelah aku 8 bulan hampir setahun di sini kan aku tidurnya di tempat AC teman. AC itu kan dingin loh. Nah kemarin aku pulang kampung. Nah itu yang paling aku nggak suka. Kulitku itu anjir sok kaya cuk. Kok kaya? Jadi iya kulitku sok kaya. Bentar-bentar keringetan gitu. Mau balas aku. Tenang cuk. Ya di rumah dibeliin AC lah. Nah, kalau kayak gitu kan nanti kebiasaan, kita jadi sok. Tahu nggak? Mereka nggak pakai AC. Ya itu. Jadi solusinya piye, Sun? Nah, makanya dari itu, aku tuh juga bingung. Apa-apa gerah, dikit-dikit di rumah, dikit gerah. Itu apa sih kok kulitku kayak gini ya gitu. Dulunya nggak kayak gini loh gitu. Kok kamu sekarang aku sekarang kayak gini ya gitu. Kipas angin pun kalau di desa ndak mempan, Rek, serius panasnya. Di Jakarta di Jakarta sama di rumah itu, Jakarta itu menurutku panas, tapi dia tuh bikin kulit putih. Tapi kalau di desa panas tuh kita langsung hitam. Demi Allah, Kak. Aku ya 1 hari sampai dibilang sama ibuku, ya Allah, awakmu pasti nggak pemutih-pemutih gitu ya. Padahal enggak. Terus pas di rumah 3 hari itu aku gosong. Nah, iya ngono kuwi. Padahal di rumahku pakai AC, Rek. Saking nggak tahu panas aja. Melisa itu Chinese teman. Dia Cina, nggak usah ngeledek kalian. Melisa udah ngantuk, matanya sipit katanya mata. Gak teli. Gitu teman, aku sampai bingung dengan kenapa ya kulitku seperti ini. Jadi gampang gerah gitu loh. Makanya aku lebih live di
di luar aja. Kalau di luar kan kadang sumuk gerah gitu biar terbiasa. Tapi kan nggak enak lengket-lengket, Sun. Gak apa-apa, bau dikit nggak ngaruh. Kan harus mandi dulu. Ya sih. Ya kan repot, rempong. Melisa suruh bubuk, suruh ngantuk dia. Dan Ngajar loh arek-arek ini saya. Ya sun pakaian ciu. Gacor. ora cah, ora serah mendem aku. Aku serah mabuk. Ngombene gur ngombe sithik tok. Puri tulus Sun. Ya ya, nanti tak nikahin. Ditunggu undangannya ya. Ditunggu ya undangannya, Sun. Ya. Niatnya nikah kapan? Oh ya, kan kita seumuran nih, Sun. Kamu emang kepikiran buat nikah kapan? Ngomong ini umur ada yang senyum langsung. Kenapa? Umur berapa kan, Pur? Hah? Dua, 24. Di sini tuh Gak yang apa-apa, paling aku nanya ke Jasun kok. Aku langsung spesifikasi ke Jasun, kan Jasun cowoknya. Kamu kira-kira mau nikah di umur berapa? Oh, Mbak Puri sekarang tipenya berondong ya? Mm-mm. Indra. Indra. Aa mana? Ya itu teman. Jadi pesan Jasun gak usah mengeluh. Tidak ada yang harus kamu keluhkan. Ketika kamu masih bisa berdiri dan diberi kesehatan, itu kamu tidak pantas untuk mengeluh. Rungokno Mel, Sun. Aku nggak bisa tiap malam keluh deh aku, Sun. Nggak bisa aja, tak sepil loh. Iki males iki. Iki males. Gitu aja, kita lebih memandang. Kalau memandang di atas itu sebagai motivasi. Tapi kalau kita lebih mandang ke bawah kita teman, maksudnya masih banyak orang-orang yang pengen seperti kita gitu, Cah. Jadi kamu ngomong apa? Tadi yang kan seumuran, mau ngomong apa? Oh iya, kan keseumuran. Menurutmu, kamu kalau misalnya mau nikah di umur berapa, Sun? Kan kamu cowok nih, kan kamu 2-3 tahun sekarang kan. Kira-kira plan menikah itu di umur berapa kamu merasa aku siap buat menikah? Mungkin kata siap itu nggak bakalan pernah siap, tapi kamu harus plan kapan kamu mau nikah. Belum ada sih Mel kali itu Mel. Kasihan ya yang jadi pacarmu kalau misalnya ke depannya nggak tahu kapan mau nikah. Iya, karena aku belum. Karena menikah itu menikah loh Mel. Emang kamu ngapain Menikah di itu sini? sunnah loh teman, sunnah Rasul loh itu. Jadi aku sampai sekarang pun masih loh aku itu masih apa gitu loh teman. Aku itu masih siapa. Dan ketika ya kayak Mas Roni Mas Roni dia tuh juga tidak ada planning menikah sama sekali. Tapi ketika dia tiba-tiba menemukan jodohnya dan ketika dia sudah mantep di umur berapa dia langsung melamar dia gitu. Oh, jadi kamu kayak tiba-tiba lah ya. Nah itu kalau itu lebih ke ikut ke apa ya, mengalir sih, lebih ke mengalir. Jadi kalian kalau misalkan jadi kalau kalian ada salah satu yang mau nikah, kalian ngundang nggak ini? Iya, undang nggak ini kalian? Ngundang nggak ini? Perlu diundang nggak? Iya, kira-kira perlu Ya diundang. percuma sih kalau diundang kalau nggak datang. Ya, tapi kan sekarang udah ada. Ya tuh tapi undangan kalau lu ngundang online, gua ada datang nomor sih, rekening. Sun. Jadi gini, kita kalau misal namanya manusia kan pasti banyak luputnya ya, luput. Banyak lupanya. Namanya manusia itu banyak lupanya teman. Jadi dan teman kita itu bukan hanya teman yang di PK, teman SD, teman anak kan banyak. Kalau misal ada kelupaan ya pasti kita yang harus sadar lah. Wih temanku dia nikah kok nggak bilang-bilang aku ya. Wah anjing udah gini. Jangan gitu, lebih baik kita datang tanpa pun diundang, kita datang. Ya gue goblok Sun, ayo aneh kan undangannya Sun. Dulos. Tapi serius Sun, kalau kamu nikah mau dimanapun kita datang ya Dek. Aku. Datang lah ya kan. Ajak aku. Kenapa harus datang, kan kalian bertiga nanti jadi suamiku. Istriku. Enggak sih, aku skip dulu maaf. Kamu mau? Kamu mau Puri? Mau Mel? Enggak sih, kan aku udah punya.